kalau seandainya tidak kita lakukan pengomposan terhadap tanah kosong ini, kita aplikasikan langsung di tanaman sawit kita, ini bahan mentahnya yang langsung dari pabrik, tentunya ini tidak langsung bisa menjadi pupuk ya untuk tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semua, sobat-sobat petani, sobat-sobat Rio Penghidupan? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat-sobatku semua, kali ini kita akan bahas tentang kompos tandan kosong kelapa sawit ya. Di sini ada tangkosnya, tandan kosong kelapa sawit yang diambil dari PKS, pabrik kelapa sawit terdekat dari kebun kelapa sawit ini ya. Di dalam tangkos ini banyak terkandung unsur-unsur hara organik di dalamnya ya. Ini sangat bermanfaat bagi tanaman sawit kita ya. Dan ini juga sangat perlu dilakukan, diaplikasikan untuk menyeimbangkan penggunaan pupuk kimia agar residu pupuk kimia terhadap tanah tidak terlalu tinggi, dengan memberikan keseimbangan organik terhadap kesuburan tanah kita. Oke sobat-sobatku semua, pada video kali ini kita bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh petani-petani sawit kita ketika dia mengaplikasikan pupuk kompos, pupuk tandan kosong kelapa sawit terhadap tanaman sawit mereka. Oke sobat-sobatku semua, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh petani sawit kita yaitu mereka tidak mengomposkan terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan terhadap tanaman mereka terhadap tandan kosong kelapa sawit ini ya. Nah, sebaiknya sebelum kita aplikasikan bahan baku mentah tandan kosong kelapa sawit ini, seharusnya kita terlebih dahulu mengomposkannya ya, dengan menggunakan efektivitas mikroorganisme ya, atau dekomposer mikroorganisme cair yang kita bisa beli di toko-toko pertanian ya. Nah, untuk apa sih pentingnya dilakukan pengomposan terhadap tandan kosong kelapa sawit ini? Yang pertama, kalau seandainya tidak kita lakukan pengomposan terhadap tandan kosong ini, kita aplikasikan langsung di tanaman sawit kita, ini bahan mentahnya yang langsung dari pabrik, tentunya ini tidak langsung bisa menjadi pupuk ya untuk tanaman kita. Nah, nutrisi-nutrisi penting dan ion-ion penting sebagai pupuk tanaman masih terikat di dalam bahan baku tandan kosong kelapa sawit ini ya. Dia, kalau kita aplikasikan bahan bakunya tanpa pengomposan, dia tidak bisa langsung diserap oleh tanaman kita karena masih diikat oleh bahan baku tandan kosong kelapa sawit ini tadi. Pentingnya dilakukan itu dulu pengomposan atau pelapukan terhadap tangkos ini agar bahan baku tangkos ini dia cepat mengalami pelapukan dan tentunya bisa bermanfaat bagi tanah kita, itu sebagai penggembur tanah untuk menunjang peningkatan jumlah mikroorganisme di tanah kita. Selanjutnya, kalau kita memperlakukan pengomposan terlebih dahulu terhadap tangkos ini, dia akan meningkatkan kandungan meningkatkan kadar unsur hara yang ada di dalam tangkos ini ya. Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca,
itu berdasarkan hasil dari laboratorium ya. Semakin banyak efektivitas dekomposer yang diberikan terhadap tangkos ini, maka proses pelapukan akan semakin cepat dan kadar unsur hara yang di dalamnya akan semakin meningkat. Nah, hal yang parahnya terjadi ketika apabila kita beli atau kita ambil tandan kosong yang masih berbentuk bulat seperti ini ya, yang masih keras ya, yang masih baru. Nah, kalau ini kita aplikasikan langsung ke tanaman sawit kita, tentunya ini akan sangat lama ya, akan sangat lama bahan baku kompos ini melepaskan ion-ion nutrisi-nutrisi unsur-unsur hara penting di dalamnya ya, akan sangat lama dia melepaskan pupuknya terhadap tanaman kelapa sawit kita. Nah, sobat-sobatku semua, satu hal yang perlu sobat-sobat ketahui, kalau bahan mentah ini tidak kita beri dia dekomposer, mikroorganisme, ini akan sangat lama mengalami pelapukan ya. Bisa jadi berbulan-bulan ya, atau bahkan bertahun-tahun mengalami pelapukannya ya. Apalagi kalau yang seperti ini tadi ya, ini akan bertahun-tahun ini mengalami pelapukannya. Nah, bagaimana sih agar bahan baku mentah ini bisa cepat mengalami pelapukan dan diserap oleh oleh tanaman kita ya. Sobat-sobatku semua, nanti lain waktu kita akan buat tutorial cara-cara pengomposan terhadap tangkos kelapa sawit ya. Nanti kita akan bantu buatkan tutorialnya. Nah, sobat-sobatku semua, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh petani sawit kita dalam aplikasi tangkos ini, yaitu jangan menumpuk tandan kosong kelapa sawit ini seperti yang ada di depan kamera ini ya. Karena mengapa? Kalau kita aplikasikan dia dengan cara bertumpuk-tumpuk seperti ini, nah, ini akan menjadi hama, sarangnya hama yang menyebabkan pucuk kelapa sawit kita itu menjadi patah ya. Menjadi patah, memakan pucuk kelapa sawit kita tadi, yaitu hama kumbang tanduk ya. Hama kumbang tanduk ini menjadi hama musuh utama, termasuk hama utama terhadap tanaman kelapa sawit kita. Ini kalau tanaman kelapa sawitnya masih muda, kalau diserang oleh hama kumbang tanduk ini akan sangat berbahaya terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Lantas bagaimana sih cara aplikasi yang benar terhadap tangkos ini? Kita bisa mengaplikasikan tandan kosong kelapa sawit ini dengan melingkar terhadap piringan tanaman kelapa sawit kita ya. Kita bisa memberikan satu lapis saja tanpa menumpuknya ya. Ingat, satu lapis saja tanpa menumpuknya di melingkari batang tanaman sawit kita atau piringan sawit kita ya. Berapapun yang sobat berikan terserah, semakin banyak semakin bagus, berapa sanggup ya, karena pupuk organik ini sifatnya tidak akan meracuni tanaman kita ya, kalau dia memang benar-benar organik ya. Ingat, kalau dia memang benar-benar organik ya, berapa saja diberikan terserah sobat-sobat semua terhadap tanaman sawit kita. Lantas setelah melihat video ini, sobat-sobat semua pasti berkata, wah gimana ini bos, ini kalau kita komposkan yang banyak ini akan sulit, akan lama ini, akan payah ini, merepotkan ini. Orang kita sekali keluar tangkos ini bisa puluhan mobil. Oke, semua Rio Penghidupan akan kasih solusinya. Solusinya adalah ketika kita membeli tangkos ini ke pabrik, lalu kita aplikasikan di tanaman sawit kita, yaitu kita jangan berhenti mupuk ya. Kita tetap jadwalkan
tanaman sawit kita dipupuk sesuai jadwal dengan pupuk kimia, ya. Dengan pupuk kimia. Tetap kita pupuk tanaman sawit kita sampai tandan kosong kita ini mengalami pelapukan, ya. Nanti kalau setelah beberapa lama waktu tertentu bisa kita kurangi pupuk kimia yang kita berikan. Seiring berjalannya waktu, tentu tandan kosong kelapa sawit ini akan menjadi kompos, ya. Nah, lalu akan bisa diserap oleh tanaman-tanaman sawit kita. Oleh karena itu, tetap pupuk sesuai jadwal, sesuai dengan dosis, karena seiring berjalannya waktu, tandan kosong kelapa sawit ini akan mengalami pelapukan dan akan bisa diserap oleh tanaman sawit kita. Oke sobat-sobatku semua, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi sobat-sobat petani kelapa sawit. Semoga petani kita semakin berjaya ke depannya, petani kita semuanya, petani sawit, petani sayuran, petani buah-buahan, petani-petani kecil. Oke sobat-sobatku semua, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani.